Cek. Hey, halo sobat nih. Gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu komen aja dan juga tolong dibantu like. Dan untuk jawaban jika mau lanjut panjang tunggu di hari Minggu. Jangan Sabtu ataupun Jumat coy. Itu masih part-part awal. Jadi kalau mau langsung panjang di hari Minggu aja. Itu ada di sana. Yuk, langsung aja kita gaskan dulu dah jawaban. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Sebelum menghadapi pertandingan yang selanjutnya, ternyata saat ini Zauvan dia sedang mempersiapkan diri, di mana dia menyatukan kekuatan jiwa naga surgawi miliknya dengan api kunpeng yang ia miliki, dan tentunya hal itu akan membuat jiwa naga surgawi up level. Namun ternyata bukan cuma Zauvan saja yang sedang melakukan sebuah persiapan, tapi di sini Yelin dia juga sama, dia juga melakukan sebuah persiapan pula. Bahkan dia juga berpikir apakah Zauvan bisa memaksimalkan kekuatan dari jiwa naga surgawi. Ternyata bukan Zauvan ataupun Yelin saja, tapi Zhao Desu dia pun sama. Bahkan dia juga telah menyiapkan sebuah teknik yang disebut sebagai Soul Jet untuk dapat menghentikan Zauvan. Walaupun dia juga tahu itu akan dibayar dengan harga yang sangat amat mahal. Dan untuk Zauvan sendiri saat ini dia kultivasinya telah meningkat ke ranah visi dewa tingkat 4 yang membuat auranya jauh lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Dan keesokan harinya saat ini Zauvan dan juga yang lainnya akan segera bertanding, dan pertandingan mereka juga disaksikan oleh mereka semua para penonton karena ini adalah puncak dari pertandingan sekte ini, pertandingan turnamen naga ganda. Dan pertandingan itu semua tentunya disaksikan oleh perwakilan dari para sekte-sekte yang lainnya. Bahkan sekte jiwa iblis juga sangat menantikan ini semua, dan dia juga berharap kalau ini semua akan berjalan dengan lancar. Dan dia juga tahu kalau hari ini akan menjadi hari yang mengguncang di seluruh wilayah barat. Apakah ada penguasa baru? Semua akan menantikannya. Ucap dari Han Yufeng. Ya, Han Yufeng. Dan setelahnya kini panitia pun meminta kepada perwakilan dari masing-masing sekte untuk segera datang. Dan kini satu persatu dari sekte-sekte atas mulai pada berdatangan. Satu persatu mereka mulai datang. Dan ternyata bukan sekte atas aja, tapi sekte menengah. Karena kali ini adalah pertandingan yang akan mempertemukan sekte tengah yang akan menantang sekte atas. Dan itu juga berlaku kepada sekte Moje yang langsung dipimpin oleh Zauvan. Namun kedatangan dari Zauvan tentunya menarik perhatian bagi semua pihak, karena mereka tahu kalau Zauvan adalah kuda hitam yang memang sangat luar biasa. Dan setelahnya kini perwakilan dari setiap sekte telah datang ke atas arena, dan perwakilan dari setiap sekte yang ada juga dipimpin oleh kapten mereka yang langsung naik ke atas. Dan di sini panitia juga bertanya kepada perwakilan dari sekte menengah apakah mereka akan menantang, dan hal itu pun diterima oleh sekte Dewa Pedang. Begitu juga dengan murid-muridnya yang lainnya, mereka pun siap untuk dapat menantang 3 sekte atas. Walaupun ya memang saat ini kondisi mereka juga nggak baik-baik saja, mengingat jiwa yang mereka miliki juga telah terluka ketika mereka sedang menghadapi Zauvan. Dan itu membuat panitia ini dia pun cukup kagum juga dengan semangat juang yang dimiliki oleh sekte Dewa Pedang. Walaupun saat ini kondisi mereka tidak baik-baik saja. Dan hal itu pun juga berlaku kepada sekte Moche. Pertanyaan yang sama juga dilontarkan oleh orang tua ini. Apakah sekte Moche siap untuk dapat menantang sekte atas? Dan itu membuat Zauvan dia sempat terdiam sejenak sebelum dia menjawab itu semua. Bahkan saat ini Zauvan dia sempat melirik ke arah Yelin dan dia juga tersenyum. Sebelum pada akhirnya Zauvan dia pun berujar, ya tentu saja sambut dari Zauvan. Bahkan saat ini Zauvan dia juga memberikan sebuah provokasi gila miliknya, dan dia mengatakan, ya aku akan maju karena akulah yang terkuat di tempat ini. Ucap dari Zauvan yang membuat para penonton mereka semua antusias ketika mereka mendengar deklarasi gila yang diberikan oleh Zauvan. Ucap dari para penonton yang melihat aksi dari Zauvan. Namun melihat Zauvan yang tengil seperti itu membuat salah satu dari mereka, para peserta, ada yang tidak terima ketika mendengar Zauvan dia mengatakan kalau dialah nomor 1. Dan ternyata yang tidak terima adalah Yelin, di mana Yelin dia pun mengatakan kalau Zauvan bukanlah yang terkuat karena yang terkuat adalah dirinya, dan untuk Zauvan adalah orang nomor 2, sedangkan nomor 3 adalah seniorku. Ucap dari Yelin yang membuat tentunya semua jadi antusias ketika melihat 2 monster ini berhadapan satu sama lain. Tapi melihat Yelin yang justru malah mendeklarasikan kalau Zauvan di nomor 2 sedangkan dia di nomor 1, dan
Wu Qingqiu ada di nomor 3 membuat dirinya Wu Qingqiu agak merasa kenapa jadi aku dibawa-bawa. Di sini Wu Qingqiu dia juga mengatakan kalau sebelumnya dialah jenius nomor 1 yang ada di wilayah barat. Tapi kenapa tiba-tiba aku jadi di posisi 3, ujar dari Wu Qingqiu. Walaupun dia juga tahu kalau dua sosok itu adalah monster. Namun mendengar Wu Qingqiu yang ada di nomor 3 membuat Yanmo dia pun merasakan apa-apaan ini? Junior Wu, dia benar-benar mengambil posisimu. Bahkan, kalau kau ada di posisi 3, lantas bagaimana dengan diriku? Ucap dari Yanmo yang memang udah dikalahkan juga oleh Wu Qingqiu. Dan itu membuatnya pun merasa kalau sepertinya untuk mendapatkan gelar nomor 1 yang ada di wilayah barat udah mustahil bagi dirinya. Rasanya tujuanku semakin lama malah semakin jauh. Ucap dari Yanmo. Namun mendengar provokasi yang diberikan oleh Zhao Fan di atas arena membuat Black Supreme yang mendengarnya dia pun merasa kalau sepertinya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan dia juga tertawa mendengar apa yang diucapkan oleh Zhao Fan. Dan sepertinya Zhao Fan kau ingin membuat pertandingan ini jauh lebih menarik, ucap dari Black Supreme. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh White Supreme. Di mana White Supreme dia pun mengatakan kalau sepertinya pertandingan ini akan benar-benar menarik. Akan di sini White Supreme dia juga mengatakan ya mau menang ataupun kalah percaya diri nomor 1. Dan aku pastikan mereka berdua pasti akan bermain habis-habisan. Dan ini akan benar-benar luar biasa, ucap dari White Supreme yang menantikannya juga Zhao Fan menghadapi Yelin. Tapi ketika mereka berdua telah bertatapan satu sama lain berhadapan-hadapan, di sini panitia mengucapkan belum waktunya bagi kalian untuk bertanding. Ini bukan giliran kalian dulu, ucap dari panitia itu. Nanti ketika waktunya udah tiba barulah kalian maju. Jadi saat ini santai aja, jangan terlalu terburu-buru, ucap dari panitia itu yang mencoba untuk dapat memisahkan Zhao Fan dan juga Yelin. Tapi melihat Zhao Fan dan juga Yelin yang menarik perhatian bagi mereka semua, tentunya membuat pihak lainnya ada yang tidak suka. Bahkan saat ini dia gemetar saking emosinya karena dia diabaikan, dan itu adalah Zhao Desu. Dimana dia benar-benar kesal ketika dia dan juga sektinya diabaikan begitu saja. Apa-apaan nih? Mereka mengabaikan kami. Seakan-akan sekti kami bakal kalah. Ucap dari Zhao Desu yang enggak terima. Dan karena memang pertandingan akan segera dimulai, di sini panitia dia membuka sebuah formasi untuk membuat para murid-murid untuk segera masuk ke dalam arena. Dan singkat cerita, sekte Dewa Pedang mereka udah kalah ketika mereka menantang. Karena ya sekte Dewa Pedang mereka maju dalam kondisi yang tidak prima maksudnya. Tidak prima dalam kondisi yang jiwanya setengah terluka. Karena sebelumnya mereka masih terluka ketika mereka setelah berhadapan dengan Zhao Fan. Jadi dengan cukup mudah mereka dikalahkan oleh sekte lainnya. Hingga pada akhirnya kini giliran dari sekte Moche yang akan menantang 3 sekte atas menghadapi Zhao Desu dan juga rekan-rekannya. Tapi melihat mereka akan menghadapi sekte atas membuat Zhao Fan dia pun tahu kalau sekte Moche yang lainnya nggak akan mungkin cukup untuk dapat menghadapi mereka semua. Bahkan lewat sekte Dewa Pedang aja kalah, apalagi sekte tingkat atas. Dan itu membuat Zhao Fan yang akan maju sendiri. Kalian semua mundurlah, ucap dari Zhao Fan, karena aku ingin melakukan sebuah pemanasan. Ucap dari Zhao Fan yang akan maju seorang diri. Melihat Zhao Fan yang maju seorang diri membuat Zhao Desu dia pun menganggap kalau Zhao Fan terlalu songong. Zhao Fan, apakah kau pikir kau bisa menghadapi kami sendirian? Ucap dari Zhao Desu. Dan untuk Zhao Fan, tentu saja aku dapat melakukannya. Apalagi aku harus menghadapi mereka, orang yang tidak paham betul apa itu kekuatan absolut. Mau tambah berapa orang pun juga tidak masalah. Kalian semua hanyalah sekelompok ngengat pengecut, ucap dari Zhao Fan yang membuat Zhao Desu tentunya urat matanya pun berdenyut ketika dia mendengar kata-kata provokasi dari Zhao Fan. Di sini Zhao Desu dia juga mengatakan kalau mereka berasal dari sekte atas dan mereka adalah sekte kebenaran, dan tentunya sekte kebenaran akan menghancurkan, melenyapkan para iblis, dan mereka tidak mungkin membiarkan iblis sampai naik ke atas sana. Dan kami rela melakukan segalanya hanya untuk menghentikan para iblis. Dan kami akan melakukan segalanya untuk dapat mencapai tujuan kami. Lihatlah, Zhao Fan, kami akan mengalahkanmu dengan ini, ucap dari Zhao Desu yang kini dia memobilisasi pasukan miliknya untuk segera melepaskan sebuah teknik arai formasi yang akan menjebak Zhao Fan di dalamnya yang disebut sebagai Soul Chain Arai. Dan apakah Zhao Desu dapat menghentikan Zhao Fan dengan teknik arai yang dia miliki?
akan kita bahas di part lanjutannya. Karena memang udah sampai sini aja untuk part kali ini. Dan besok lagi untuk Zaufan. Tapi gue mau ingatkan, kalau Zaufan adalah master array. Dan dia akan diserang pakai array. Lu bayangin aja, lu jago nih matematika, di tes matematika, ya jago lah. Dan bagaimana Zaufan akan mematahkan teknik array yang dilepaskan oleh Zaudeus dan juga rekan-rekannya akan kita bahas di part lanjutannya. Dan ini udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.